penting gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Halo, selamat pagi sahabat Gemilang. Bertemu bersama Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah, dan spesial kali ini 1 jam bersama Dispaterikan Kabupaten Magelang akan membahas topik yang menarik jelang Idul Adha, bagaimana kondisi hewan kurban di Kabupaten Magelang. Dan kali ini Kalista nggak sendirian, bersama 2 narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Gemilang. Kali ini ada Bapak Joni Indarto, selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Kalista. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bapak? Siap. Oke, siap. Dan untuk narasumber selanjutnya ada Dr. Hewan Ikhtiar Yoko. Ini selaku Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kabupaten Magelang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Kalista dan juga sahabat Gemilang. Oke, kabar baik? Alhamdulillah baik. Oke, untuk hari ini siap ya Pak untuk menjadi narasumber dari Jamus Gemilang kali ini? Siap. Oke, dan sahabat Gemilang, untuk Anda yang kali ini pengen mendengarkan siaran Jamus Gemilang bersama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id. Dan langsung saja kita berkenalan dengan Bapak Joni Indarto. Bapak Joni, boleh dikenalkan Bapak Joni. Sahabat Gemilang, saya Joni Indarto yang sekarang mendapat amanah menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, yang tugas dan fungsinya membangun potensi, mengembangkan potensi bidang peternakan dan perikanan di Kabupaten Magelang. Oke, untuk Bapak Pak Dr. Ikhtiar Yoko, monggo silahkan Bapak memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak Kalista. Saya Ikhtiar Yoko, bekerja di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Oke, nah Bapak Joni dan Pak Dr. Ikhtiar Yoko, ini kan jelang Idul Adha. Bagaimana juga kondisi hewan kurban di Kabupaten Magelang ini Bapak? Bisa dijelaskan dulu, monggo silakan. Berkaitan dengan kondisi hewan kurban yang ada di Kabupaten Magelang, kalau dari sisi jumlah, insya Allah mencukupi kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang. Kemudian dari sisi kesehatannya, dari hasil monitoring dari teman-teman kami di dinas, ya alhamdulillah secara umum kondisi kesehatan hewan yang akan digunakan untuk kurban di Kabupaten Magelang alhamdulillah sehat, sebagian besar sehat. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir berkaitan dengan kondisi, berkaitan dengan jumlah maupun populasi hewan ternak yang akan digunakan untuk hewan kurban di Kabupaten Magelang. Oke. Apakah sebelumnya ini ada sosialisasi terkait dengan penjualan hewan kurban ini, Bapak? Terkait dengan penjualan hewan kurban, memang ini menjadi atensi juga dari pemerintah Kabupaten Magelang melalui dinas kami berkaitan dengan hewan-hewan yang layak digunakan untuk kurban di tahun ini. Okay. Ada kegiatan-kegiatan itu yang kami lakukan. Oke, itu sebelum dengan penjualan ini berlangsung gitu ya Pak ya? Ya, termasuk juga kita juga mengadakan sosialisasi pelatihan terkait dengan juru sembelih halal, terkait dengan agar kalau kami itu kan ada istilahnya daging asuh ya, Okay. Asuh aman, sehat, utuh dan halal, terkait dengan
bahan pangan yang berasal dari hewan. Asuh aman itu apanya? Aman dikonsumsi, bebas dari penyakit, bebas dari zat-zat yang berbahaya. Kemudian sehat artinya daging dari hewan yang kita konsumsi itu bermanfaat bagi tubuh kita. Kemudian utuh, itu tidak tercampur dengan bagian dari hewan lain. Kemudian halal tentunya, penyembelihannya juga itu berdasar dengan syariat Islam. Termasuk dalam hal pelaksanaan kurban ini, kami juga melaksanakan pelatihan itu. Baru kemarin juga ternyata Basnas Kabupaten Magelang juga mengadakan itu, sehingga itu menjadi hal-hal yang kami persiapkan dalam rangka untuk menghadapi kurban tahun ini. Oke, kalau dari sisi kesehatan ini bisa dijelaskan seperti apa Bapak? Monggo bisa Pak Dokter Hewan. Terima kasih. Memang untuk kegiatan untuk menjelang itulah Adha, terutama kaitannya dengan kesehatan hewan, itu kami jauh-jauh hari, terutama untuk full kegiatannya itu H-7 dan sampai H+7. Untuk H+7 itu untuk pemeriksaan postmortem, sampai H+3 tambah pendataan +7. Untuk H-7 itu kita pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan, terutama di pasar Muntilan dan Gerabak, dan pemeriksaan antemortem di tempat lapak-lapak penjualan di pinggir jalan, itu yang dia hanya muncul setiap menjelang Idul Kurban, dan pemeriksaan kesehatan hewan di tempat penampungan. Jadi di bakul-bakul yang besar biasanya dia akan menampung lebih di menjelang Idul Kurban, dan kita periksa untuk yang dan rutin untuk yang sapi-sapi yang sudah terjual dan ternyata menunjukkan penyakit, itu kita sarankan untuk penggantian. Jadi diganti mereka pada waktu pengiriman, yang kurang sehat akan diganti dengan yang sehat. Oke, kalau selama ini Pak, apakah ada temuan hewan dalam kondisi sakit? Nah, seperti itu apakah bisa dilihat secara kasat mata Bapak? Untuk yang tidak sehat itu tentunya sangat jelas, karena mereka dari segi nafsu makan, dari segi ada tanda-tanda yang bisa dilihat fisik, seperti mulut keluar leleran, terus mata merah, pincang, nggak mau berdiri. Dan kasus-kasus seperti ini ada kita temui, dan banyak yang sudah langsung diganti oleh kenapa? Karena setiap ada gejala itu peternak, penjual itu pedagang itu sudah langsung karena terbiasa ini kurang sehat, langsung dipanggilkan baik kami atau dokter hewan praktek maupun poskeswan. Jadi mereka langsung datang ngecek ketika dan diobati. Ketika ini memang prognosanya itu sembuh, biasanya tidak disarankan, hanya suruh misahkan, suruh ini dan diobati. Tapi ketika prognosanya nanti tidak akan berdiri dan info harus potong paksa. Kita, dan ketika yang dipotong paksa itu harus makanya harus punya kewajiban penjual untuk mengganti waktu pengiriman. Apakah ada sosialisasi nih Pak terkait dengan penyembelihan hewan korban ini sendiri? Monggo Bapak. Tadi sudah saya jelaskan ya berkaitan dengan kegiatan pelatihan juru sembelih halal tadi. Jadi ada kegiatan di kami ya berkaitan dengan masalah penyembelihan ini, agar masyarakat, kan kalau hewan itu kan ketika mau disembelih itu kan harus diperlakukan dengan baik, yang dari sisi kesejahteraan hewannya juga harus dipenuhi. Kemudian juga ketika menyembelih pun ya harus dengan pisau yang tajam. Kemudian juga terkait dengan higien sanitasinya juga harus dipenuhi. Seperti kalau biasanya kan masih kita temui ada masyarakat ketika korban itu mencuci jeruan itu di sungai, ya membuang mungkin kotoran yang ada di rumen itu juga di sungai. Itu diharapkan sekarang sudah tidak begitu, karena tentunya kalau itu dilakukan
daging yang dicuci di sungai juga menjadi tidak higienis. Kemudian juga ketika rumen atau kotoran yang ada di lambung itu dibuang di sungai juga bisa mencemari lingkungan. Bahkan ketika masih ada PMK itu luar biasa terjadi masif ya, itu juga ternyata kan itu juga bisa menjadi sarana menularkan penyakit itu di lokasi yang lain. Oke. Ya. Nah, kalau terkait hal tersebut, Pak, dari Dinas Peternakan sendiri, solusi apa nih, Pak, yang diberikan? Solusi ya kita memberikan pengetahuan dengan pelatihan seperti yang tadi saya sampaikan, sosialisasi berkaitan dengan itu, sehingga tapi juga dibantu. Kemarin juga saya tadi sampaikan Basnas juga melakukan hal sama, juga ada materi terkait dengan itu, menyangkut bagaimana agar daging korban yang nanti akan dibagikan kepada masyarakat itu bisa menjadi daging yang layak untuk dikonsumsi, termasuk jangan mencuci jeruan itu di sungai, termasuk daging korban itu kan sebenarnya tidak perlu dicuci dagingnya, tapi ketika bisa langsung disimpan, tidak perlu dicuci dengan air, karena kalau dicuci kan nanti masa menjadi cepat busuk ya kalau dicuci. Lebih baik kalau nggak langsung bisa dikonsumsi, disimpan diberi tempat yang layak, disimpan di kulkas, itu menjadi hal yang ini menjadi kita sosialisasikan kepada masyarakat. Oke. Terkait dengan penjualan hewan kurban yang ada di Kabupaten Magelang saat ini untuk tahun ini, Pak, ini menurun atau malah justru meningkat nih, Bapak? Monggo. Kalau berkaitan dengan menurun atau meningkat, ini memang ada yang mengatakan, pedagang yang mengatakan jualannya tahun ini menurun. Tapi kan masyarakat itu kan tidak semuanya membeli hewan kurban itu kan di pasar. Ada juga yang di masyarakat, atau bahkan dia beli hewan kurban itu mungkin jauh-jauh hari sebelum ada penjualan. Bisa mungkin berapa bulan yang lalu sudah beli. Dia beli bakalan, kemudian dia pelihara, kemudian mungkin dititipkan kepada orang dan akan disembelih pada saat Idul Adha. Sehingga terkait dengan apakah menurun dan meningkat, nanti kami lihat dulu. Nanti kan kami ada tim yang akan turun di lapangan untuk mencari data berapa hewan korban yang akan disembelih tahun ini. Kita bandingkan nanti dengan tahun yang lalu, apakah lebih sedikit atau lebih banyak. Ini nanti berkaitan dengan itu belum kami bisa, datanya belum lengkap kalau kami menyatakan terkait dengan hewan korban itu menurun atau meningkat di tahun ini terkait dengan penjualannya. Ya. Oke. Kalau stok hewan kurban di Kabupaten Magelang ini seperti apa, Pak? Kalau stok banyak ya, sapi itu bisa kami yang siap untuk jadikan hewan kurban itu ada 21.000 ekor. Kemudian kambing dan domba. Kambing dan domba itu berbeda ya, tapi datanya kita campur. Kambing dan domba itu ada 35.000 ekor. Kalau kita bicara di tahun kemarin, itu jumlah sapi yang disembelih itu ada 4.600-an ekor. Kemudian kambing dan domba itu 18.000 ekor, sehingga dengan jumlah stok yang ada, insya Allah ketika masih sama ataupun naik sedikit pun masih cukup stok hewan kurban yang ada di Kabupaten Magelang. Oke, siap. Oke, Bapak Joni dan Dokter Hewan Joko, kita akan kembali sesaat lagi. Untuk Anda Sobat Gemilang, masih dibuka kesempatan terkait talk show kali ini jelang Idul Adha, bagaimana kondisi hewan kurban di Kabupaten Magelang, via line WA 081578968968. Kita akan kembali saat lagi, tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan dan menjadi penyedia data yang akurat, pemerintah Kabupaten Magelang memberikan kemudahan dalam mengakses data yang akurat sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa atau Among Rasa, berbagai stakeholder mulai dari pemerintah, swasta, sivitas akademika, hingga masyarakat bisa mengakses data untuk keperluan sekolah, skripsi, maupun sekedar mengetahui kondisi desa masing-masing. Among Rasa akan disajikan dalam 6 tampilan, yakni desa dalam angka atau data table, desa dalam grafik atau data pertumbuhan, desa dalam gambar atau indikator makro desa, desa dalam peta atau geospasial desa, profil desa, dan buku monografi desa. Dengan adanya Among Rasa, diharapkan perencanaan pembangunan desa akan lebih optimal dan sesuai kebutuhan desa.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ih, kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana. Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk. Sibuk apa kamu? Sibuk mikirin kamu. Hei, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit cikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti? Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih. Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah nggak kepake itu. Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, nggak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau. Pencegahan cikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M, yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit cikungunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang. Waduh, belai iki. Ono turis mrene. Excuse me, sir. Yes. Where can I tour sightseeing nature in Magelang? Yes. What? Yes. Bus, kongmung yes wae. Kuwi pengen delok destinasi wisata nang Magelang. Kondonut wae aplikasi Jelajah Magelang. Mau kunjungi destinasi wisata di Magelang? Download aja aplikasi Jelajah Magelang di Play Store. Bagi Anda yang ingin juga mencari produk UMKM di Kabupaten Magelang atau mau promoin produknya secara gratis, klik aja s.id Jelajah Magelang. Bisa juga di jelajah.magelangcup.go.id. Alright, let's go and Jelajah Magelang. Download sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.
96.8 FM LPPL Radio Gemilang Jendela Musik dan Informasi. Oke Sobat Gemilang, Anda masih bersama saya Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di program Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini bersama 1 jam bersama Dispetarikan Kabupaten Magelang, membahas topik yang menarik jelang Idul Adha, bagaimana kondisi hewan di Kabupaten Magelang. Dan tentunya Kalista masih bersama 2 narasumber kita. Ada Bapak Joni Indarto selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, dan Dr. Hewan Ikhtiar Yoko selaku Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kabupaten Magelang. Oke, Pak Yoko dan juga Pak Joni, tadi kan ada nih peran dari Dispetarikan sendiri yang melakukan pelatihan juru sembelih halal. Nah, itu seperti apa sih secara rincinya? Monggo Bapak. Terkait dengan juru sembelih halal itu ya, jadi agar produk pangan yang dihasilkan dari hewan itu bisa memenuhi berkaitan dengan daging asuh tadi ya, yang aman, sehat, utuh dan halal. Menyangkut pelatihan juleha istilahnya, itu ya dari sisi bagaimana memperlakukan hewan sebelum dan sesudah disembelih itu bisa sesuai dengan ilmu ya, baik dari ilmu syariat maupun yang lainnya. Kalau kita bicara penyembelihan ya, jadi hewan itu kan harus diperlakukan dengan baik. Ketika mau disembelih, cara merebahkannya pun ada caranya, tidak kemudian dibuat hewan itu menjadi seperti diseksa lah, dibanting, kemudian kita melihat kan masih kadang-kadang banyak diperlakukan sepertinya tidak baik gitu. Karena ketika hewan itu mau disembelih diperlakukan tidak baik, aspek keserawannya itu tidak dipenuhi, itu kualitas daging yang dihasilkan pun juga tidak baik. Ya, kualitas daging yang tidak baik. Contohnya memberikan informasi ketika kita membeli sapi yang mau disembelih, dia tidak diberi makan 12 jam sebelum disembelih, tapi tetap diberi minum. Kemudian dilatih berkaitan dengan, walaupun ini kita belum bisa melatih bagaimana cara merebahkan sapi, karena memang yang jadi sulit itu sapi. Kalau kambing domba kan relatif karena kecil bisa ya, tapi kalau yang sapi itu memang selama ini kita terkait dengan bahan untuk untuk melakukan itu masih belum bisa dipenuhi dari anggaran yang ada. Mudah-mudahan nanti ke depan berkaitan dengan masalah aspek merebahkan. Kalau sudah punya alat mungkin tidak masalah, tapi kalau yang tidak punya alat kan ini menjadi sebuah hal yang perlu diajarkan tekniknya. Ini juga menjadi hal yang konsen bagi kami. Kemudian terkait dengan juleha, mulai tahun kemarin kita bukanya dengan Google Form, kita sebarkan melalui media yang ada, dan yang daftar ternyata antusiasnya juga banyak. Kemudian kita juga pernah berkolaborasi kemarin dengan dengan Basnas, baru saja kemarin di Masjid An-Nur. Kemudian sebelumnya pernah dengan MWCNU, kemudian juga dengan asosiasi juleha yang ada di Kabupaten Magelang. Itu berkaitan dengan masalah itu juga menjadi masalah yang antusias menjadi perhatian kami terkait dengan masalah daging asuh ini dari aspek higien sanitasi, terkait dengan masalah kehalalannya. Ini jadi hal yang mungkin tidak akan pernah berhenti dilakukan ya, karena mungkin masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang juleha itu pun mungkin belum menyeluruh dari terutama yang terkait dengan korban yang ada di Kabupaten Magelang, sehingga ini hal yang akan kami terus lakukan ya, dan tentunya tidak akan kami selesai kalau hanya dari pemerintah Kabupaten Magelang melalui dinas kami, tetapi juga harapannya nanti juga bisa dilakukan oleh yang lain, sehingga ada kolaborasi terus berkaitan dengan masalah juleha ini. Kemudian juga aspek dari masalah bahan pakan hewan ini pun kami juga terus mendorong agar masyarakat yang penyembelihan juga melakukan usaha di bidang dari bahan daging itu juga bisa memenuhi aspek selain sertifikasi halal yang harus dipenuhi tahun ini, juga terkait dengan sertifikasi yang namanya nomor kontrol veteriner. Ya, jadi kan seharusnya kan lapak-lapak daging, menjual daging yang ada dimanapun, kemudian juga pengolahan bahan makanan yang berasal dari daging itu juga dari ternak, dari bahan ternak itu juga harus memiliki namanya nomor kontrol
veteriner. Ya, ada memang kalau yang usaha yang dia menjualnya di pasarnya itu mensyaratkan harus NKV, dia akan aktif untuk ngurus. Ya, tetapi ketika lokasi pasarannya itu tidak mensyaratkan itu, biasanya tidak diurus. Sehingga juga menjadi PR besar terkait dengan masalah ini. Jadi kita bicara masalah bahan pakan asal hewan dari daging itu pun PR-nya masih banyak. Karena tentunya yang memenuhi persyaratan NKV, karena ini menyangkut higien sanitasi, ini juga tidak mudah. Ya karena kan diharapkan yang dihasilkan itu benar-benar memenuhi aspek kesehatan, aspek keamanan pangan. Ya, ini menjadi hal yang pekerjaan rumah bagi kami. Jadi selain tadi Juleha menyangkut aspek kehalalan, ada juga yang menyangkut aspek higien sanitasi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat nomor kontrol NKV, yang itu menjadi kewenangan provinsi. Tapi kami ketika akan mengusulkan itu ke provinsi, kami lihat dulu apakah sudah kira-kira secara minimal itu memenuhi atau tidak. Itu setelah kita lihat itu bisa, baru kita usulkan di provinsi untuk dapat ditindaklanjuti. Oke. Ada tambahan dari Pak Dokter terkait dengan pelatihan ini sendiri? Mungkin memang kuota yang setiap tahunnya kita memang melaksanakan pelatihan itu, namun kuota yang kami bisa laksanakan yaitu sekitar 40 sampai 50. Jadi memang walaupun setiap tahun dilaksanakan, tetap akan selalu kurang karena jumlah jamaah atau panitia kurban yang ada di Kabupaten Magelang itu sangat banyak. Makanya kami selalu mengimbau setiap kecamatan ada, walaupun itu tidak bisa mengakomodir semua desa yang ada di kecamatan itu. Oke. Nah, Pak Dokter Yoko, apakah ada kualifikasi dari hewan kurban itu sendiri yang layak? Sebenarnya ada. Memang dari Fatwa MUI saja nomor 32 tahun 2022 itu juga kualifikasi ternak kurban itu yang pertama kan harus sehat. Yang pertama harus sehat. Kalau yang kedua, kalau bisa gemuk, tidak kurus, kalau bisa gemuk. Dan yang ketiga cukup umur. Yang keempat kalau bisa jantan atau betina yang tidak bunting. Oke. Nah, untuk Pak Joni, kemarin Kalista sempat baca kalau penjual yang ada di Kabupaten Magelang ini didominasi dengan penjual dari daerah lain. Ini seperti apa nih tanggapan dari Bapak sebagai Kepala Dispat Tarikan Kabupaten Magelang ini sendiri? Monggo. Menyangkut jual beli ya hewan ternak yang ada di Kabupaten Magelang, khususnya tadi yang ditanyakan di pasar, ya memang kalau namanya kita bicara jual beli kan harus juga dari luar daerah harus ada. Jadi sehingga lalu lintas ternak itu juga dari Magelang bisa keluar, dari luar Magelang juga bisa masuk di Kabupaten Magelang. Demikian juga kan pedagang Magelang juga kan ada juga yang melakukan aktivitas jual beli ternaknya juga di tempat lain, sehingga tidak masalah, sah-sah saja karena memang perdagangan seperti itu. Kalau hanya dari Magelang saja nanti justru ekonomi tidak tumbuh. Tetapi kalau melibatkan berbagai pedagang dari berbagai daerah itu malah bagus. Jadi sapi-sapi yang ada di Magelang juga nanti populasinya bisa terjamin terus ada, karena juga karena setiap hari kan disembelih. Kita ada RPH, kita punya RPH di Muntilan, di Gerabak, mungkin juga RPH di daerah lain juga ngambil sapi di Kabupaten Magelang. Setiap hari disembelih. Belum lagi yang disembelih ketika kegiatan Idul Adha ini juga banyak. Sehingga keberadaan para pedagang dari berbagai daerah yang melakukan usaha di Magelang, saya pikir ya tidak masalah. Justru itu kan menjadi sehingga populasi stok sapi yang ada di Magelang itu bisa terus terjaga, karena ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Gitu. Oke, tapi itu juga bisa menjamin kesehatan dari sapi atau kerbau yang dijual itu sendiri, Pak? Karena begini, kalau dari lalu lintas ternak yang antar provinsi kan harus ada surat keterangan kesehatan hewan, yang
ternak Magelang yang dibawa ke luar Jawa Tengah kan harus ada surat keterangan kesehatan hewannya. Misalnya yang Magelang yang dibawa ke Jogja atau Magelang di provinsi lain kan harus dibawa. Ada SKKH-nya ya. Kemudian dari provinsi lain yang masuk di Magelang kan harus ada surat. Ya, terjamin. Saya pikir sudah sistem berkaitan dengan menjaga kesehatan hewan itu sudah ada dengan baik ya, sehingga saya pikir ketika kemarin kan ada PMA kan ada kasus wabah ya, ini alhamdulillah sudah terkendali sehingga kondisi kesehatan hewan yang ada ternak di Magelang itu alhamdulillah bisa kita kendalikan. Oke, siap. Pak Joni dan juga Dr. Yoko, ini sepertinya sudah ada yang bergabung di line WA Gemilang FM yang sudah bertanya di 081578968968. Selamat siang, saya Pak Agung di Kujon. Pak Joni dan Pak Dokter, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kualitas hewan kurban biar bagus itu seperti apa dan harus gimana ya Pak? Monggo. Biar Pak Dokter aja yang jawab. Oke, silakan. Kualitas hewan atau kualitas daging? Kualitas hewan kurban biar bagus nanti hasilnya, mungkin biar dagingnya itu bagus seperti itu ya kualitasnya. Kaitannya, terima kasih Bapak Agung di Kujon atas pertanyaannya. Mungkin saya akan berusaha menjawab. Untuk hewan biar bagus tentunya harus dipelihara sesuai dengan pemeliharaan yang bagus, seperti perkandangan yang bagus, pakan yang bagus, namanya good farming practice, sesuai dengan GMP itu insya Allah akan membentuk ternak yang bagus. Jadi kesehatannya bagaimana, sanitasi perkandangannya bagaimana itu, dan terutama untuk kualitas pakan. Kualitas pakan untuk zaman, mungkin kalau zaman dulu hanya rumput saja Di sekarang sapi pun butuh akan nutrisi. Jadi selain karbohidrat, protein juga nutrisi yang lain itu juga diperlukan biar untuk pembentukan daging. Pemilihan sapi banyak pemilihan sapi itu ketika hanya melihat besarnya saja, ternyata ketika dipotong itu banyak lemaknya atau massa dagingnya sedikit. Lah itu juga akan dipengaruhi oleh cara pemeliharaan atau pemberian pakan, asupan pakan sebelumnya. Jadi memang harus antara, kalau di teori itu 1%, minimal 1% untuk konsentrat dan 10% untuk hijauan. Tapi bisa dikombinasikan sendiri, bisa ditambah konsentratnya atau dikurangi hijauannya juga bisa. Tapi tetap hijauan harus ada, konsentrat harus ada untuk membentuk massa otot yang lebih banyak daripada lemaknya begitu. Terus itu untuk kualitas hewan kurbannya, untuk hewannya, untuk yang kualitas dagingnya ya tentunya untuk menciptakan daging yang baik tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, harus menerapkan keserawan. Jadi bagaimana hewan itu tidak stres waktu mau di restrain, namanya dijatuhkan, bagaimana jatuhkannya yang baik. Terus bagaimana penyembelihannya itu secepat mungkin. Jadi pesonya juga harus memenuhi standar, harus tajam. Kalau bisa 30 cm sampai 40 cm yang panjang gitu. Dan selain itu harus dipuasakan. Tadi dipuasakan minimal 6-12 jam sebelum, tanpa dikasih makan dan hanya diberi minum, dan itu akan menghasilkan daging yang baik. Jadi ketika stres, hewan stres itu nanti kualitas dagingnya akan buruk, akan tidak. Terus higien sanitasi di tempat penyembelihan juga harus diperhatikan, tidak di sembarangan tempat kita menyembelih. Kalau bisa penyembelihan hewan itu harus di RPH, kecuali yang diperbolehkan oleh undang-undang itu di pemotongan hewan itu harus di rumah potong hewan, atau selain itu harus untuk
untuk acara adat atau perayaan keagamaan. Hewan kurban itu boleh tidak di RPH, karena kalau semua di RPH nggak akan menampung, karena semua ininya begitu. Oke. Semoga bisa menjawab dari Pak Agung yang ada di Kujon. Lanjut lagi, Sugeng Enjang Kulo Nani saking Mertoyudan. Matur nuwun Mbak Penyiar, izin Pak Kepala Dinas, apakah Dispaterikan juga memberikan pelatihan bagi para jasa pemotongan hewan yang ada di pasar? Monggo Bapak. Terkait dengan pelatihan untuk jasa pemotongan hewan yang di pasar, mungkin secara khusus kita belum pernah ya. Ini kalau pelatihan Joleha itu selama ini kita undang itu lebih kepada takmir sebetulnya. Takmir masjid, benar ya Pak Kabid ya. Ya nanti ini sudah bisa menjadi tadi saya sampaikan memang ini pekerjaannya masih banyak ya terkait dengan masalah penyembelihan ini, sehingga karena kami itu sering dulu di tahun yang lalu sering di WA oleh pengurus MUI di Magelang itu berkaitan dengan temuan ayam yang dijual di pasar itu nyembelihnya kok tidak sempurna ya. Mana lehernya itu tidak putus 3 urat ya, hanya istilahnya kalau di Jawa itu dicutek seperti hanya lubangnya kecil itu, yaitu mungkin itu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sehingga terkait dengan pelatihan untuk para pedagang, tapi yang mungkin mendatangkannya agak sulit ya kalau melatih para penyembelih yang ada kalau dia nyembelih kemudian dia jualan di pasar setiap hari, mungkin diundang juga tidak gampang. Itu mungkin kolaborasi dengan nanti juga bisa dengan desa, bisa ada desa juga bisa mengadakan itu, kami bisa diundang untuk bisa menyampaikan terkait dengan materi. Karena kalau kami semua mungkin dari sisi penganggaran, dari sisi waktunya juga akan selama selesainya. Sehingga berkaitan dengan tadi pertanyaan tadi Mbak Nani ya, dari Mertoyudan itu, ya ini juga menjadi catatan kami berkaitan dengan masalah pelatihan untuk penyembelihan bagi daging yang dijual di pasar. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bapak, tapi kita break dulu. Kita nanti kembali lagi. Untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya seputar jelang Idul Adha, bagaimana kondisi hewan kurban di Kabupaten Magelang, masih Kalista buka kesempatan di line WA 081578968968. Dan talk show kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id. Kita akan kembali sesaat lagi. Cari souvenir buat temen, oleh-oleh buat keluarga, sama mainan buat adik, di mana ya? Dika, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu? Ini nih, aku tuh mau cari souvenir, oleh-oleh, sama mainan, bingung mau kemana. Udah, gak usah bingung. Berbagai macam souvenir, oleh-oleh, kayak getuk, legondo, yangko, peyek kacang, selondok, minuman jaguar, jahe gula aren, wedang rempah, bisa kamu dapetin di berbagai UMKM yang dijual di Kabupaten Magelang. Wah, yang bener. Aku mau beli Yuk, anterin aku beli. Ayo. Memakai produk UMKM juga turut membantu perekonomian. Dan kini, produk dalam negeri dari usaha mikro kecil dan menengah tidak sedikit yang sudah diekspor ke mancanegara loh. Ayo, dukung berbagai produk UMKM Kabupaten Magelang untuk terus berkembang. Mulai dari kerajinan pahat batu, tas plastik, anyaman serat alam, sapu rayu, tekstil, kayu lapis, selondok, dan kuliner lainnya dengan membeli produknya ya. Duh, piye iki? Lu, ora ono abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso toh, Bu? Ibu dilaporkan biaya berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Yalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki keluarga juga toh yang susah.
Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Wah, Mas, keren banget resto kamu. Makanannya enak-enak, suasananya cozy, spot fotonya juga estetik banget. Pantesan aja rame banget pengunjungnya ya. Iya, makasih. Aku kerja keras loh bangun resto ini buat masa depan kita. Tapi Mas taat bayar pajak nggak nih? Ya pasti dong. Bayar pajak kan untuk menambah pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah. Wah, calon suamiku. Selain pintar bisnis, juga taat bayar pajak nih. Jadi makin sayang. Segera bayarkan pajak restoran, rumah makan, warung makan, dan usaha catering Anda sebelum jatuh tempo. Pajak yang dikenakan adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan QRIS Bank Jateng, atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bu, di sini toh. Dari mana? Bapak cari-cari dari tadi loh. Ibu cuma dari toko sebelah kok, Pak. Belanja. Loh, Bu, kok belanjanya makanan instan semua toh? Ibu kan lagi hamil. Mbok yo beli sayuran, buah, makanan bergizi sebagai asupan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan toh, Bu. Abisnya, Ibu kok lagi doyan-doyannya makan mie instan ya, Pak? Bu, mencegah stunting pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Anak yang mengalami masalah pertumbuhan sejak di dalam kandungan akan berisiko mengalami stunting pada saat balita kelak. Stunting ki apa toh, Pak? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Biasanya bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Gitu, Bu. Oh, iya deh, Pak. Mulai sekarang Ibu jaga pola makan. Kalau gitu, minta duitnya lagi dong, Pak, buat belanja sayuran. Lah, kok duit lagi toh, Bu? Yung. Ayo cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, menerapkan pola hidup sehat, serta memperhatikan sanitasi dan kebersihan air.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke Sobat Gemilang, masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh bersama Kalista Absari, dan kali ini spesial 1 jam bersama Dispaterikan Kabupaten Magelang. Dan Kalista masih bersama 2 narasumber kita kali ini yang sudah hadir di studio Radio Gemilang. Ada Bapak Joni Indarto selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, dan juga Dr. Hewan Ikhtiar Yoko selaku Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kabupaten Magelang. Oke, langsung saja Bapak Joni. Sebenarnya peran dari Dispaterikan dalam hal pelayanan masyarakat ini seperti apa sih Pak? Monggo. Berkaitan dengan pelayanan masyarakat ya di dinas kami, kalau di peternakan ya ada salah satunya, ada pelayanan kesehatan. Kami di kantor itu juga ada klinik untuk kesehatan hewan, tapi untuk hewan kecil ya, seperti kucing, anjing dan sebagainya. Dan ketika meminta pelayanan di sana pun gratis, tidak dipungut biaya. Dan alhamdulillah di mulai tahun ini kami juga buka pusat pos kesehatan hewan ada di Sawangan. Di Sawangan di desa Krogowanan itu. Alhamdulillah kemarin saya lihat juga antusias masyarakat membawa hewan-hewan, khususnya hewan-hewan kesayangan, hewan-hewan kecil itu dibawa di pos kesehatan hewan yang ada di Sawangan. Mudah-mudahan nanti di tahun depan ada juga, nanti ada tahun-tahun berikutnya di Muntilan dan di Gerabak dapat kami lakukan pelayanan kesehatan hewan di pos yang ada di Gerabak maupun ada di Muntilan. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Kemudian juga yang lain kalau di di perikanan juga kami fasilitasi terkait dengan PIB dan CPIB, cara perbenihan ikan yang baik, cara budidaya ikan yang baik, juga terkait dengan pelatihan pengolahan ikan, itu juga menjadi menjadi tugas yang kami lakukan di dinas. Kemudian juga terkait dengan peternakan juga banyak hal yang kami lakukan. Sehingga menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang khususnya mungkin di forum ini terkait dengan kita bicara korban, kami juga monitoring pas sebelum hewan disembelih maupun sesudah hewan disembelih, sehingga harapannya agar pelaksanaan ibadah korban, penyembelihan hewan korban dari tahun ke tahun menjadi semakin baik, dari aspek aspek kesejahteraan hewannya, dari aspek higien sanitasinya, kemudian terkait dengan ilmu menyangkut halal itu juga masyarakat menjadi semakin baik, sehingga kualitas pelaksanaan penyembelihan hewan korban harapannya di Magelang dari tahun ke tahun menjadi lebih baik. Oke. Kalau kita pengen menghubungi atau meminta pelayanan dari Dispaterikan sendiri nih Pak, kita harus kemana sih? Apakah ada sosial media atau kontak person yang harus dihubungi? Monggo. Menyangkut kontak untuk pelayanan, kita juga punya media sosial, ada Instagram, kemudian juga untuk yang kesehatan hewan kami nyebar nomor-nomor dari para dokter hewan yang bertugas di kami maupun yang khususnya dokter hewan ya bisa menghubungi ya. Dan juga ketika ada masyarakat yang membutuhkan misalnya suntik vitamin, tapi tidak sendiri-sendiri, per kelompok itu mudah kami lakukan. Jadi misalnya ada yang punya kelompok yang punya kambing butuh pelayanan kami juga punya USG untuk ngecek kebuntingan, itu juga bisa melakukannya. Oke. Untuk yang terakhir nih Pak, harapan atau apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Gemilang yang di rumah untuk closing statement? Monggo. Untuk para sahabat Gemilang ini, karena Magelang itu kan sebenarnya dari sisi potensi ekonomi di bidang peternakan dan perikanan itu sangat tinggi. Ini harapannya para milenial itu bisa memanfaatkan potensi ini untuk berusaha di bidang peternakan maupun di bidang perikanan. Karena khusus yang peternakan kan misalnya memelihara kambing domba. Nah, zaman dulu kan harus ngarit ya. Nah, sekarang kan ada cara ngaritnya tidak harus setiap hari, bisa diolah, dipakan, bisa khususnya hijauan itu kan bisa diolah sehingga
Jalan ngaret sekali bisa digunakan untuk 1 minggu, untuk 1 bulan, bahkan lebih dari 1 bulan. Kemudian juga di bidang perikanan juga, kalau kita bicara masalah kemarin yang COVID-19 itu kan peternakan dan perikanan itu relatif kan tidak turun harganya, sehingga terbukti bahwa potensi ekonomi khususnya di peternakan dan perikanan itu sangat menjanjikan. Apalagi kalau kita bicara ketahanan pangan ini, tentunya potensi yang ada di Magelang, khususnya di peternakan dan perikanan itu luar biasa untuk bisa dikembangkan. Oke. Oke. Ada tambahan dari Pak Dokter Hewan, monggo? Oke, sudah. Oke, terima kasih untuk Bapak Joni Indarto selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, dan juga Pak Dokter Hewan Ikhtiar Yoko selaku Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kabupaten Magelang yang sudah hadir di studio Radio Gemilang kali ini membahas topik yang menarik jelang Idul Adha, bagaimana kondisi hewan kurban di Kabupaten Magelang. Oke, sampai di sini dulu Sahabat Gemilang kebersamaan kita kali ini di acara Jamus Gemilang. Terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi, sudah bergabung, dan saya Kalista Apsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan selamat siang. Tetap dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.